Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Baru-baru ini saya meruqyah seorang pasien, yaitu seorang suami, yang mana suami ini ada keanehan pada dirinya yang dialaminya, yang mana dulunya beliau ini sangat aktif ya, sangat kreatif, sangat rajin bekerja ya, seperti ke sawah mencangkul, bahkan beliau juga sering membajak dulu ya, membajak sawah pakai mesin jetor ya, dan juga pandai tukang las ya, bahkan sempat buka usaha las. Pokoknya intinya beliau ini aktif, rajin bekerja, bukan pemalas. Tapi belakangan ini sudah 10 tahun lebih beliau ini seperti berat untuk bekerja, seperti tidak ada gairah hidup ya. Dan kalau saya perhatikan semalam, beliau itu pucat ya, bahkan sering diteror makhluk gaib. Apabila di malam hari selalu ada kata beliau, almarhum yang sudah meninggal ya, itu seperti datang, bahkan ngumpul di sudut-sudut rumah atau di bubungan atap. Ini perkataan beliau semalam yang saya wawancarai ya, itu yang keanehan pada dirinya. Bahkan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 10 tahun itu ya, selama 10 tahun itu yang mencari nafkah itu istrinya kerja ke sawah, berkebun ya, memocok, itu istrinya semua. Pokoknya intinya cari uang istrinya, nyekolahkan anak istrinya. Dia di rumah. Kalau kita lihat secara fisiknya dia sehat, bisa jalan sana kemari ya, berbicara nyambung, tidak linglung ya, akan tetapi agak pucat saya lihat. Kemudian yang anehnya itu tadilah, tidak ada gairah untuk bekerja. Padahal aslinya karakter orangnya pekerja, rajin bekerja. Ini pernyataan tetangga-tetangga seperti itu, teman-teman. Nah, saya ruqyahkan, lebih kurang saya bacakan 1 jam. Apa reaksinya pada dirinya? Dia merasakan panas. Panas tapi tidak kesurupan. Nah, cerita punya cerita, selusur punya selusur. Rupanya si istrinya ini tukang membuat sesajian untuk leluhurnya, terutama di malam hari Lebaran. Ya. Dan itu memang sudah dari leluhur dia, warisan ke warisan, sampai ke ibu itu membuat sesajian untuk alasan untuk leluhurnya, untuk arwah yang katanya bisa pulang ke rumah dan makan dan minum. Nah, ini kan satu kesalahan besar ya. Ini merupakan khurafat, tahayul. Yang jelas dalam agama tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Orang yang sudah meninggal tidak ada bisa datang ke rumah, jalan-jalan ke sana kemari, menengok anak cucu, makan, minum, ngopi. Tidak ada. Ujungnya setan bermain, setan terundang dikarenakan dengan ritual ini. Terus lanjut saya tanyai, pernah nggak anaknya mengalami kesurupan? Kata orang tuanya, pernah. Ya. Nah, kemudian memang ibu ini sekeluarga ya, masih membuat sesajian. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya yang seperti ini ruqyahnya itu dikumpulkan semua keluarganya. Ya. Ibu itu beserta kakak adiknya
Ya, kalau disambut kemana-kemananya, apalagi saya dengar kemanaannya itu pernah ada yang mengalami kesurupan. Kumpulkan dia semua, diruqyahkan. Jadi ketika semua kumpul diruqyahkan, setannya tidak lari ke sana kemari. Karena setan juga punya trik, teman-teman ya. Kita juga manusia punya trik, apalagi jin, setan ya, dia punya trik. Nanti di ruqyah yang sini dia bersembunyi di kakaknya, atau bersembunyi di adiknya, atau bersembunyi di kemanaannya. Karena ada jin nasab yang terundang diakibatkan dari perbuatan atau ritual membuat sesajian untuk leluhurnya. Ujungnya setan terundang. Ujungnya di keluarga itu panas ya. Bahkan memang saya dengar tidak akur di antara keluarganya. Banyak yang tidak cocok ya. Apalagi mengenai warisan-warisan seperti rebut warisan. Ujungnya kalau mereka pergi ke dukun, dukun akan menghasut. Dukun akan memfitnah, mengadu domba. Dikirim sepolan-sepolan gitu biasanya. Nah, namun kalau saya ruqyah semalam, saya ruqyahkan, saya menarik kesimpulan bahwa mereka ini diganggu oleh jin nasab. Ya, jin dari yang mengaku dari leluhurnya. Ya, padahal itu adalah setan, tidak ada arwah gentayangan. Nah, metodenya ruqyah, dikumpulkan semua, insya Allah setannya tidak akan bisa lari ke sana kemari lagi, dan dia akan terperangkap dengan ruqyah itu. Insya Allah kalau itu dirutinkan ruqyahnya, insya Allah lepas jin nasab itu ya teman-teman. Bukan berarti tidak bisa dibuang, bisa, tapi metodenya atau caranya kumpulkan semua keluarganya. Segera berhenti bertobat dari urusan membuat sesajian. Ya, harus menggantungkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, harus bertauhid kepada Allah. Tinggalkan perkara-perkara syirik, tinggalkan urusan perdukunan. Tangkal jimat yang ada itu harus dibakar semua, dimusnahkan. Diruqyah semua sekeluarga. Insya Allah setan akan kalah. Ya, insya Allah setan pasti kalah. Demikian saja teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.